Hasil drawing Piala AFF 2026 kini menarik perhatian di tengah target besar PSSI untuk bisa meraih juara edisi kali ini. Pihak Vietnam langsung sesumbar begini setelah tahu timnya satu grup dengan timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2026 ini. Nama Jensen Silp kini kembali ramai dibahas setelah John Herdman mengaku ingin mendatangkan pemain keturunan tambahan demi membela skuad Garuda. Sosok asisten pelatih John Herdman di skuad Garuda kini menjadi sorotan setelah ikut diumumkan oleh PSSI. Calon lawan timnas Indonesia di ajang FIFA Series mendatang kini benar-benar akan memberi tantangan besar ke sosok John Herdman. Nama Miliano Jonathans kini kembali menjadi sorotan setelah beri kejutan bergabung ke klub baru di Eredivisie. Jadi, Space 11 kini akan coba mengulas informasi selengkapnya di atas sebagai berikut. Penyerang timnas Indonesia yaitu Miliano Jonathans kini resmi bergabung ke Excelsior Rotterdam dengan status pemain pinjaman dari FC Utrecht. Pemain berdarah Depok itu akan langsung bergabung dengan skuad arahan pelatih kepala Ruben Den Uyl. Direktur teknik Excelsior pun menyambut positif kedatangan Jonathan, di mana ia dinilai punya kualitas mumpuni untuk membantu perjuangan tim di Eredivisie. Kami senang Miliano datang ke Groningen selama 6 bulan. Dia memiliki kaki kiri yang bagus dan sangat cocok dengan gaya bermain kami, ujar sang direktur. Dia memiliki kualitas untuk menciptakan peluang dan memberikan sesuatu yang lebih dalam hal penguasaan bola. Kami juga meningkatkan persaingan dan melakukan peningkatan kualitas di lini depan kami, ujarnya menambahkan. Ya, lebih lanjut, sang direktur mengungkapkan bahwa dirinya sudah berbicara langsung dengan Jonathans sebelum liburan Natal. Namun, ia harus bersabar menunggu keputusan hingga pertengahan Januari ini. Hasil drawing Piala AFF kini langsung memantik reaksi dari media Vietnam. Ya, timnas Vietnam sendiri diketahui tergabung di grup A, yang juga dihuni oleh timnas Indonesia. Kini, grup A pun dinilai sebagai salah satu grup yang paling menarik, di mana duel timnas Indonesia kontra timnas Vietnam disebut-sebut akan menjadi sorotan utama. Hal itu karena dua kekuatan besar di ASEAN bertemu sejak fase grup. Selain timnas Indonesia dan juga Vietnam, di grup A juga diisi oleh Singapura dan juga timnas Kamboja. Kemudian satu slot lain ditempati oleh pemenang playoff antara Timor Leste kontra Brunei Darussalam. Ya, di ajang ini, timnas Vietnam datang dengan status sebagai juara bertahan, di mana mereka juga sedang berada dalam tren positif bersama Kim Sang-sik. Optimis timnas Vietnam pun terlihat jelas dari pemberitaan media lokal di sana, di mana salah satunya datang dari The Thao 247. Media tersebut menilai hasil undian sangat menguntungkan bagi timnya. Tim nasional Vietnam telah menentukan lawan-lawannya di babak penyisihan grup Piala AFF, dan ini dianggap sebagai grup yang relatif mudah bagi tim asuhan Kim Sang-sik dalam upaya mereka mempertahankan gelar juara, tulis The Thao. Ya, penilaian itu menunjukkan keyakinan tinggi, di mana timnas Vietnam merasa kekuatan mereka masih di atas rata-rata pesaing lain di grup A, dan status juara bertahan menjadi pembenaran. Keberadaan timnas Indonesia sendiri tetap disebut sebagai rival sulit, namun hal itu tidak mengubah optimis timnas Vietnam, di mana mereka yakin bisa melewati fase grup tanpa hambatan berarti. Media Vietnam itu menilai bahwa tidak ada grup neraka di turnamen ini. Hal itu termasuk grup yang dihuni oleh timnas Vietnam dan juga timnas Indonesia. Meskipun demikian, turnamen ini menjanjikan banyak drama, karena tim-tim underdog masih bisa memberikan kejutan jika mereka memanfaatkan peluang, tulis di Thao 247. Ya, Piala AFF sendiri akan digelar dengan format kandang dan tandang, di mana babak fase grup akan berlangsung dari 24 Juli hingga 8 Agustus mendatang. Setiap tim nantinya akan memainkan laga round robin, lalu turnamen ini akan berlanjut ke fase gugur, di mana semifinal dan final dimainkan 2 leg, yang sesuai jadwal akan berlangsung dari 5 hingga 26 Agustus nantinya. Pelatih timnas Indonesia yaitu John Herdman kini memang mengakui bahwa dirinya butuh pemain berkualitas untuk membawa timnya lolos ke Piala Dunia 2030 nanti. Menurutnya, selain pemain yang ada sekarang, sosok John Herdman pun benar-benar membuka peluang untuk mendaratkan pemain keturunan tambahan untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda. Ia menegaskan bahwa persaingan di dalam sepak bola dunia memang tidak mudah. Jadi, timnas Indonesia harus punya kekuatan yang dapat diperhitungkan. Untuk bisa bersaing di panggung dunia, Anda membutuhkan pemain level 1 dan 2, pemain yang bermain di 5 liga top dunia, kata John Herdman. Ya, dalam hal ini ia pun benar-benar membuka peluang untuk menambah pemain keturunan untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda. Anda butuh pemain yang sudah merasakan intensitas dan kecerdasan taktik sepak bola dunia dan sepak bola internasional. Jadi,
Saya akan terus merekrut pemain yang memiliki karir bagus. Karier sepak bola seseorang tidak berbohong. Kalau Anda pemain top, Anda pasti bermain di level tertinggi. Indonesia sekarang berada di tahap di mana banyak orang ingin bermain untuk negara ini. Dan para pemain lokal, semangat, energi, dan komitmen mereka akan sangat terlihat. Tegas John Herdman. Ya, saat ini ada banyak pemain keturunan di Eropa yang bisa didekati PSSI untuk diproses menjadi warga negara Indonesia. Di mana beberapa di antaranya ada Jadon Oosterwolde, Jensen Silt, Pascal Struijk, dan Tristan Guijer salah satunya. Dalam hal ini pertanyaannya, siapakah nanti sosok pemain pertama yang akan didaratkan ke skuad Garuda oleh sang pelatih? Ya, dalam hal ini tentu menarik kita nantikan. Apalagi nama-nama pemain seperti Jensen Silt, Pascal Struijk, dan Jadon Oosterwolde kini menjadi pemain yang sering muncul dibahas di media sosial. Terlepas dari itu, kini John Herdman sudah ditunggu sejumlah agenda penting di awal tahun ini. Terdekat, Timnas Indonesia akan tampil di FIFA Series di bulan Maret ini. Kemudian dilanjutkan dengan agenda FIFA Matchday pada Juni, September, Oktober, dan Novembernya, serta Piala AFF yang dijadwalkan berlangsung mulai 24 Juli ini. Timnas Peru kini dikabarkan akan menjadi lawan Timnas Indonesia di FIFA Series mendatang. Negara asal benua Amerika Selatan itu menyusul Bulgaria dan St. Kitts and Nevis yang sudah terlebih dahulu akan tampil menghadapi Timnas Indonesia. Kabar Peru bermain di FIFA Series ini dikabarkan dari salah satu akun X-Window-Info. Mereka mengabarkan dengan menampilkan bendera negara peserta yang akan bermain di Indonesia. 4 bendera itu adalah Timnas Indonesia, Bulgaria, St. Kitts and Nevis, dan juga Peru. Ya, tim nasional Peru akan menjadi lawan yang paling tangguh bagi Timnas Indonesia nantinya. Pasalnya, Timnas Peru kini menduduki posisi ke-51 ranking FIFA dunia. Untuk Bulgaria berada di peringkat ke-88, sedangkan Timnas Indonesia berada di posisi ke-122. Dan St. Kitts and Nevis di ranking ke-154 dunia. Adapun ketiga lawan Timnas Indonesia di FIFA Series ini memang sudah tidak lolos ke Piala Dunia di tahun ini, di mana mereka akan bertanding untuk menaikkan peringkat di ranking FIFA nantinya. PSSI sejauh ini belum mengonfirmasi siapa saja 3 negara yang akan datang ke Indonesia. Hal ini, walaupun sejatinya PSSI sudah mempunyai daftar nama negara tersebut dan akan diumumkan ke publik tanah air dalam waktu dekat. Sudah ada daftar nama timnya, nanti akan diumumkan, kata Ketua Badan Tim Nasional, yaitu Sumarji. Ya, anggota Komite Exco PSSI, yaitu Arya Sinulinga pun mengatakan bahwa peserta yang akan bermain di Indonesia nantinya mayoritas berada di ranking FIFA di bawah 100, di mana laga tersebut juga akan menjadi laga debutan bagi John Herdman sebagai pelatih Timnas Indonesia. Tidak ada target untuk menjadi juara bagi John Herdman di FIFA Series ini. Kami hanya ingin melihat pembentukan tim dari John Herdman, kata Arya Sinulinga. Ya, sementara itu, FIFA Series ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat, di mana turnamen itu akan digelar pada 23-31 Maret mendatang. John Herdman baru memiliki Cesar Malan sebagai asisten pelatih dalam menangani Timnas Indonesia. Dia mengaku butuh waktu untuk membentuk tim kepelatihan terbaik skuad Garuda. Nantinya Cesar Malan jelas bukan satu-satunya pelatih yang akan mendampingi John Herdman. Nantinya dipastikan akan ada nama-nama lain yang akan masuk ke dalam tim kepelatihan terbaik versi sang pelatih kepala. Ya, asisten pelatih. Itu akan menjadi proses selama 2 hingga 3 minggu ke depan. Kami akan membuat beberapa penunjukan di sana, kata John Herdman. Ya, ia menjelaskan bahwa pembentukan tim kepelatihan Timnas Indonesia sedang dalam proses. Ia memastikan akan ada pelatih lokal yang dilibatkan untuk membantu dirinya. Saya tidak bisa mengatakan terlalu banyak saat ini, tapi prosesnya sedang berlangsung. Staf lokal, analis, beberapa ilmu olahraga, dan lain-lain akan kami komitmenkan, jelas Herdman. Ya, Herdman menambahkan bahwa porsi pelatih lokal dalam tim kepelatihannya akan banyak. Hal itu sengaja dilakukan karena dia ingin mengulangi apa yang pernah dicoba di saat menangani Timnas Kanada. Tujuan John Herdman melibatkan pelatih lokal adalah agar mereka bisa belajar banyak dalam menangani Timnas Indonesia dengan skala internasional. Dengan begitu, kualitas para pelatih lokal diharapkan bisa meningkat. Saat saya di Kanada bersama Cesar Malone, tujuan kami adalah meninggalkan legacy, memastikan kami sebisa mungkin melibatkan banyak orang lokal agar mereka mendapat pengalaman, terang Herdman. Karena itu penting, itulah warisannya. Ketika saya meninggalkan negara ini, semoga tidak terlalu cepat, mungkin saya bisa tinggal di sini selamanya. Siapa tahu, saya harus meninggalkan warisan orang-orang. Dan itulah, pelatih-pelatih lokal itu penting, jelas John Herdman menambahkan. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.